Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada pertemuan kali ini kita akan mulai belajar tentang bagaimana menulis teks tanggapan kritis. Nah, untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu teks tanggapan kritis, bagaimana ciri dan strukturnya, sampai menyimpulkan informasi dari teks tanggapan kritis. Jadi kita akan mulai belajar bagaimana menulis teks tanggapan kritis. Nah, pada KD dan indikator pertemuan ini ada pada KD 4.8, yaitu mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dan indikatornya merancang teks tanggapan dan menulis teks tanggapan baik berupa pujian, kritikan, atau sanggahan. Materinya ada 4, yaitu cara menentukan sanggahan yang pertama, kemudian cara menentukan kritikan yang kedua, cara menentukan pujian yang ketiga, dan yang terakhir keempat, yaitu perbedaan sanggahan, kritik, dan pujian. Nah, pada bagian cara menentukan sanggahan, kritikan, dan pujian akan dijabarkan lagi tentang definisi, ciri, contoh, dan cara penyampaiannya. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menentukan sanggahan. Definisi dari sanggahan yaitu merupakan bantahan atau pendapat lain atas suatu pendapat, prasaran. Nah, kalimat sanggahan umumnya berfungsi untuk menyatakan sanggahan terhadap pendapat orang lain yang tidak kita setujui. Misalnya, ketika ada orang berpendapat tentang A, dia menyatakan ketidaksetujuannya tentang A tersebut. Kemudian ternyata kita memiliki pendapat yang bersifat setuju. Nah, mungkin di situ kita akan mulai menyanggahnya dengan pendapat kita. Nah, kalimat sanggahan ini hendaknya disampaikan dengan sopan dan penuh rasa hormat agar terhindar dari perselisihan pendapat. Masuk ke dalam ciri kalimat sanggahan, ada beberapa kata-kata atau frasa yang dapat kita temukan dalam kalimat sanggahan. Nah, biasanya contohnya seperti ini. Ada kata-kata yang berbunyi atau kalimat yang berbunyi, pendapat yang menyatakan bla 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 tidaklah benar. Karena, nah biasanya di situ akan dilanjutkan dengan pendapat masing-masing dari kalian itu seperti apa. Kemudian juga yang keduanya, ada kalimat yang berbunyi, menurut saya pendapat yang menyatakan bla 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 tidaklah tepat karena, nah dilanjutkan dengan pendapat masing-masing. Seperti itu. Nah, contohnya ada 2 di sini. Yang pertama, katanya saya sebenarnya sependapat dengan Anda mengenai cover buku ini. Tetapi, kita harus memberikan label yang lebih lengkap di covernya supaya lebih menarik bagi pembaca yang ingin membelinya. Yang keduanya, kami sebetulnya setuju dengan ide Anda untuk merubah pondasi masjid, akan tetapi lebih baik kita konsultasikan dahulu kepada Bapak Mustaqim dahulu. Nah, di dalam kedua contoh ini, Ibu sudah tebalkan kata-kata atau frasa yang memang menjadi ciri khas dalam kalimat sanggahan. Pada nomor 1 itu yang ditebalikan kata sependapat. Kemudian tetapi. Nah, tetapi ini menjadi patokan awal ketika kita ingin mengungkapkan pendapat kita yang bertolak belakang dari pendapat orang yang sebelumnya berpendapat. Nah, yang keduanya juga demikian. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin menyampaikan kalimat sanggahan? Nah, beberapa yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, sanggahan itu harus dikemukakan secara objektif. Maksudnya, objektif itu kita harus mengungkapkan sanggahan berdasarkan keadaan sebenarnya seperti apa. Jika memang menurut kita itu perlu disanggah dan bertolak belakang dengan pendapat kita, ya mengapa tidak. Tapi jangan lupa untuk diungkapkan secara jujur, juga logis itu maksudnya masuk akal. Nah, disampaikannya juga pada poin kedua itu
harus tanpa emosi, tanpa marah-marah, dan tanpa prasangka negatif. Dan yang ketiganya harus menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan-perbandingan yang dapat meyakinkan peserta lain. Jadi maksudnya kita harus punya dasar kenapa kita menyanggah pendapat orang tersebut. Nah, kalaupun ada datanya, ada faktanya seperti apa, boleh kita sampaikan. Nah, sanggahan juga disampaikan secara runut, rinci, teliti, dan tidak berbelit-belit agar sanggahan yang kita maksudkan bisa dimengerti oleh orang lain. Bagian kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan kritik. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mendengar ya, baik itu sanggahan, kritik, atau pujian. Nah, di sini kita akan mempelajarinya lagi lebih lanjut. Bagaimana cara menentukannya, definisi, kemudian ciri serta cara penyampaiannya. Definisi dari kalimat kritik yaitu suatu kalimat, pernyataan, kecaman, atau tanggapan yang seringkali diuraikan dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu kebijakan, karya, pendapat, atau penampilan seseorang. Nah, pada umumnya kalimat kritik itu disampaikan bisa pada kegiatan seminar atau diskusi publik yang intinya kegiatan-kegiatan bersifat formal gitu, yang biasanya menyampaikan sebuah kebijakan atau aturan tertentu. Namun, kritikan juga tadi kan berlakunya bukan hanya terhadap kebijakan saja, tapi juga bisa berlaku ketika kita ingin mengkritik suatu karya atau pendapat orang. Bahkan sesimpel jika kita ingin mengkritik penampilan orang, itu bisa. Lalu bagaimana sih ciri kalimat kritik? Nah, ada 6 poin. Yang pertama, ketika kita ingin melihat suatu pernyataan atau suatu tulisan itu merupakan kritikan, biasanya di dalamnya terdapat pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan atas sesuatu. Nah, pertimbangannya tadi itu harus bersifat objektif atau harus real gitu, sesuai kenyataannya itu seperti apa. Dan jangan lupa kita juga harus memaparkan kesan pribadi kritikus atau mungkin diri kita sendiri yang mengkritik terhadap sesuatu tersebut. Jadi maksudnya pendapat kita atas sesuatu itu seperti apa. Ketika kita ingin berpendapat bahwa itu baik atau buruk, nah pasti kan kita menyampaikannya berdasarkan pendapat kita. Nah, kita nanti bisa menjabarkannya baik itu lewat pernyataan atau tulisan. Kemudian poin keempatnya, jangan lupa dalam kalimat kritik biasanya terdapat alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Jadi selain kita mengomentari, kita juga mempunyai pandangan lain untuk memberi solusi. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya menghakimi atau menjudge, kita juga punya pertimbangan alternatifnya untuk perbaikan atas hal yang kita kritik. Misalnya ketika kita ingin mengkritik penampilan seseorang yang kurang rapi, pasti kita juga menyampaikan seharusnya penampilan kamu begini, atau seharusnya tampilan yang kamu gunakan itu harus mematuhi aturan yang berlaku. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian pada poin kelima, kita tidak boleh berprasangka. Dan yang terakhirnya, kita tidak boleh terpengaruh siapa pembicaranya. Jadi, ketika kita ingin mengkritik sesuatu, misalnya ada orang yang berbicara, kita tidak boleh melihat siapa orang yang berbicaranya. Bukan karena yang berbicaranya itu orang yang kita suka lalu kita mengkritik, tapi kita harus benar-benar mengkritik sesuatu yang memang atas dasar diri kita sendiri itu keberatan gitu, kita ingin mengkritik. Contoh kalimat kritik di sini ada 2 contoh lagi. Yang pertama berbunyi, walaupun film ini diperankan oleh anak-anak, tetapi terdapat muatan yang berisi perkataan perbuatan orang dewasa, sehingga perlu dilakukan pendampingan di dalam menontonnya. Yang keduanya, seharusnya film yang bertema cinta tidak diputar pada hari Minggu pagi, karena pada saat itu anak-anak sedang senang menonton televisi. Nah,
Dapat kalian lihat belum bagaimana perbedaannya dengan contoh kalimat sanggahan tadi? Nah, sebetulnya kalau dalam kalimat kritik, kan kalau dalam kalimat sanggahan tadi kita hanya berpendapat atas pendapat orang lain yang sebelumnya diungkapkan. Nah, kalau dalam kalimat kritikan di sini sangat terlihat jelas bagaimana komentar atau pendapat seorang kritikus atau orang yang mengkritik tentang hal yang memang baik dan buruk atas sudut pandangnya. Nah, di sini kan dijelaskan tentang film, keduanya sama. Seperti itu. Kalau penyampaian kritiknya tentu harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Lalu kalimat kritik juga harus berisi solusi yang tadi atas peristiwa yang dia kritik. Jadi bukan hanya menghakimi saja secara kritikannya, kita juga harus punya solusi bagaimana alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian jangan lupa apabila kalimat kritik disampaikan melalui tulisan, maka tulis sesuai dengan IGD atau kaidah kebahasaan yang baik agar dapat dipahami. Lalu bagian ketiga, ada yang terakhir bagaimana cara menentukan pujian. Ini bukan yang terakhir sebetulnya, hanya dari jenisnya ini yang terakhir yaitu pujian. Kita juga akan belajar bagaimana memahami proses menentukan pujian itu seperti apa. Lalu definisi kalimat pujian yaitu ungkapan yang membuat orang mendengarnya tersanjung atau merasa senang gitu ketika dipuji, sehingga bisa juga memberikan semangat kepada orang yang dipuji. Nah, kalimat pujian juga mengungkapkan tentang sesuatu yang biasanya positif, tulus, dan jujur. Nah, ciri kalimat pujian biasanya menggunakan kalimat positif dan menjelaskan kelebihan atau keunggulan sesuatu. Maksudnya kalimat positif, kalimat atau kata-kata yang biasanya terdengar baik gitu. Kemudian juga kalimat pujian biasanya dapat membuat orang yang dipuji merasa bangga, bahkan termotivasi karena pujian tersebut. Lalu dalam kalimat pujian terdapat juga saran dan alasan. Biasanya alasan ini bisa sesuai dengan fakta atau opini yang jujur apa adanya dan bisa menimbulkan perasaan senang bagi orang yang dipuji. Nah, di sini ada contoh kalimat pujiannya. Kalian bisa membaca sendiri bagaimana kalimat pujian itu terdengar memang sangat menyenangkan, bisa membuat tersanjung. Sebetulnya siapa sih yang tidak senang ketika dipuji? Nah, dari kalimat pujian ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa pujian itu memang sangat menyenangkan. Nah, karena pujian tadi itu menyenangkan, kita juga jangan sampai lupa ketika ingin menyampaikan pujian harus dengan cara yang menyenangkan juga. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita jangan lupa memuji dengan tulus tanpa mengharap pamrih atau bahkan menganggapnya sekadar formalitas gitu. Ketika kita ingin memuji ya katakan ingin, kalaupun tidak ya tidak usah. Dan tidak usah menjudge juga gitu. Nah, lalu jangan juga menjadikan pujian itu hanya berpusat kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, apalagi yang membawa nama-nama suku atau ras, karena bisa terjadi salah paham. Jangan lupa juga ketika ingin memuji kita harus menentukan waktu yang tepat, karena kan mood setiap orang berbeda dan ketika kita ingin memuji kita juga harus sesuai dengan konteks pujian kita itu maksudnya untuk apa. Nah, ini poin terakhirnya yaitu bagaimana secara keseluruhan perbedaan dari kalimat sanggahan, kritik, dan pujian. Nah, kalau sudah belajar tadi ya dari tampilan-tampilan slide atau salindia sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana dari segi definisi, ciri, dan contoh pun sangat berbeda gitu dari sanggahan, kritik, dan pujian. Nah, di sini pada intinya kalau sanggahan itu menyampaikan ketidakpuasan atas sebuah jawaban atau pendapat seseorang yang pada akhirnya kita akan mulai mengungkapkan pendapat kita sendiri. Jadi pendapat yang memang bertolak belakang
dari orang yang sudah berpendapat sebelumnya. Kalau kritikan, biasanya kita menanggapi sesuatu tadi berdasarkan kelemahan atau kelebihan. Pujian, kita hanya menampilkan atau mengungkapkan apresiasi terhadap sesuatu dari segi keunggulannya saja. Nah, sedangkan secara isinya gitu, kalau sanggahan dan kritik kita harus perlu menyampaikannya secara hati-hati karena memang sangat berpotensi untuk terjadinya kesalahpahaman. Kalaupun pujian itu kita hanya berfokus untuk memerhatikan bagaimana waktu yang tepat ketika ingin memuji. Pujian juga biasanya bisa diucapkan dengan atau tanpa alasan. Nah, makanya itu kita harus pandai memilah dan memilih waktu yang tepat untuk memuji sesuatu gitu atau seseorang. Seperti itu. Nah, mungkin dari materi-materi yang ada di tampilan sebelumnya, kalian bisa coba pahami lagi perbedaan-perbedaannya seperti apa. Terima kasih bagi yang sudah menyimak tampilan Salindia atau slide ini dari awal sampai akhir. Ibu apresiasi lebih. Kemudian jangan lupa seperti biasa untuk mengerjakan LK yang ke-8 pada pertemuan ini. Bagi kalian yang belum mengerjakan tugas, apalagi kuis, lalu PH remedial, Ibu harap kalian bisa segera melunasi tagihannya agar bisa mengikuti ujian akhir, nanti ujian akhir semester. Lalu kalaupun ada pertanyaan ataupun kendala dalam mengakses tampilan materi, kalian bisa menghubungi Ibu secara japri atau lewat forum diskusi dan WA group. Mohon maaf juga jika terdapat kesalahan ketika menyampaikan materi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat belajar.